Insya Allah segala sesuatu apabila kita sudah profesional, kita akan merasakan manfaatnya, kita akan merasakan nikmatnya. Nah, permasalahannya adalah menjadi seorang profesional itulah butuh waktu, butuh belajar. Terkadang kita harus belajar dari kegagalan. Apabila kita berhenti di tengah jalan pada saat kita gagal, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Jampang Farm TV? Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sudah lama sahabat saya tidak mengupdate perkembangan usaha budidaya puyuh saya ini. Di video kali ini saya akan memberikan informasi ataupun sharing mengenai bagaimana solusinya agar kita bisa memiliki penghasilan tanpa harus menggantungkan pada pekerjaan sektor formal. Baru-baru ini sahabat-sahabat saya merasa prihatin ketika melihat berita ratusan ribu karyawan di PHK. Kemudian ada lagi berita yang mengabarkan hampir 10 juta Gen Z itu menganggur, tidak bekerja, tidak kuliah, mau kuliah mahal, bekerja tidak ada lapangan pekerjaan. Bahkan beredar di media sosial yang cukup membuat hati ini sangat teriris melihatnya, manakala ada antrian panjang di salah satu usaha UKM, antrian panjang untuk melamar pekerjaan. Untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal tentunya bukan hal yang mudah sahabat-sahabat. Jangankan untuk mencari lowongan pekerjaan, yang sudah bekerja saat ini pun itu terancam PHK. Fenomena-fenomena tadi jika dibiarkan tentunya akan menjadi sebuah ancaman bagi perkembangan ekonomi bangsa ini. Pertanyaannya, apa solusinya terhadap permasalahan-permasalahan tadi? Salah satu solusi yang mungkin dapat kita cari adalah kita harus bisa mencari pekerjaan di sektor non-formal. Tidak hanya mengandalkan pekerjaan di sektor formal saja sahabat-sahabat. Salah satunya adalah dengan cara kita berwirausaha. Banyak sekali sahabat-sahabat yang bisa kita lakukan untuk berwirausaha. Misalnya apabila sahabat-sahabat tinggal di kota, bisa memanfaatkan fasilitas platform marketplace ya untuk berjualan online. Nah, bersyukurlah sahabat-sahabat yang tinggal di desa. Ya. Di desa saat ini memiliki potensi untuk hidup sejahtera yang lebih besar. Alasannya kenapa? Karena sektor non-formal yang potensinya paling besar menurut hemat saya adanya di desa. Lalu peluang apa yang bisa dikembangkan ketika kita hidup di desa? Nah, saat ini jumlah penduduk Indonesia itu lebih dari 270 juta. Tentunya kebutuhan pangan akan terus meningkat seiring bertambahnya waktu. Inilah sahabat-sahabat peluang usaha di sektor pangan yang sudah saya jalankan kurang lebih 10 tahun, yaitu beternak puyuh ini sahabat-sahabat. Saat ini saya sedang mengembangkan selain beternak puyuh juga di sektor pertanian. Meskipun belum besar karena saya baru belajar, tapi harapan, peluang di kemudian hari itu sangat besar. Ada 3 manfaat dari beternak puyuh yang saya rasakan. Yang pertama adalah manfaat panen telur, yang kedua adalah manfaat panen daging, yang ketiga adalah manfaat panen kotoran puyuh. Nah, saya melihat potensi kotoran puyuh ini sangat besar sahabat-sahabat.
saat ini mohon doanya, saya sedang mengembangkan usaha agribisnis bidang pertanian dengan memanfaatkan potensi kotoran puyuh. Meskipun saat ini dalam skala kecil karena dalam tahap percobaan, sebelum ke skala besar saya harus menguasai dulu ilmunya. Namun dari simulasi usaha pertanian yang saya lakukan dengan memanfaatkan kotoran puyuh ini luar biasa sahabat-sahabat, dapat mereduksi biaya yang besar untuk kebutuhan pupuk. Tentunya ini memberikan harapan baru di dunia pertanian kita yang saat ini pupuk harganya mahal. Dengan konsep pertanian terintegrasi, dengan mengintegrasikan peternakan dengan pertanian, tentunya akan memberikan hasil yang lebih dahsyat lagi sahabat-sahabat. Pertanyaannya, mengapa pertanian dan peternakan itu harus diintegrasikan? Karena sahabat-sahabat, antara pertanian dan peternakan itu bisa terjadi sebuah simbiosis. Misalkan kotoran puyuh ini bisa dimanfaatkan untuk pupuk, dan pupuknya kita gunakan menanam jagung, jagungnya kita gunakan untuk pakan. Nah, potensi berwirausaha itu sangat besar sahabat-sahabat, apalagi dikerjakan dengan totalitas. Saya saja yang mengerjakan hanya sisa waktu dari pekerjaan utama mengajar sudah merasakan manfaatnya. Namun kelemahannya sahabat-sahabat, apabila wirausaha ini hanya sebatas sampingan, maka tidak bisa totalitas, ya. Meskipun ada karyawan, tetap kita harus terjun langsung sahabat-sahabat untuk memajukan usaha kita ini. Jadi sahabat-sahabat yang memiliki waktu luang yang sangat banyak bisa berwirausaha dengan cara full time, tentunya memiliki kesempatan yang lebih luas untuk lebih bisa berhasil daripada berwirausaha hanya sekedar sampingan saja sahabat-sahabat. Manfaat lain yang saya rasakan dari budidaya puyuh ini, bisa mendapatkan penghasilan harian sahabat-sahabat. Jadi dengan beternak puyuh ini tidak perlu menunggu waktu yang lama. Saya bisa mendapatkan penghasilan setiap hari dari panen telur puyuh ini. Tentunya apabila dikombinasikan dengan pertanian, pertanian itu kan membutuhkan waktu yang lama. Nah, sambil menunggu waktu panen yang lama, maka kita memiliki penghasilan dari puyuh ini. Sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan harian. Itulah sahabat-sahabat pentingnya pertanian terintegrasi. Sehingga kita bisa memperoleh penghasilan dari berbagai sumber. Kuncinya adalah sahabat, jangan ragu untuk mencoba, ya, dan jangan takut gagal. Ketika gagal pun kita harus kuat mental kita untuk terus mencoba. Gagal berarti ilmu kita ini kurang, teruslah belajar sampai berhasil. Insya Allah segala sesuatu apabila kita sudah profesional, kita akan merasakan manfaatnya, kita akan merasakan nikmatnya. Nah, permasalahannya adalah menjadi seorang profesional itulah butuh waktu, butuh belajar. Terkadang kita harus belajar dari kegagalan. Apabila kita berhenti di tengah jalan pada saat kita gagal, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk sukses. Demikian sahabat-sahabat, semoga bermanfaat dan semoga menjadi salah satu inspirasi untuk berwirausaha, ya. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.